Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, kita akan membahas mengenai sejarah Kesultanan Melayu Maluku. Namun, sebelumnya, marilah kita mengetahui terlebih dahulu mengenai Kepulauan Maluku. Maluku merupakan kepulauan yang terletak di sebelah timur Indonesia. Kepulauan Maluku menduduki posisi paling penting dalam perdagangan di Nusantara. Maluku pada saat itu merupakan penghasil rempah-rempah terbesar, khususnya cengkeh, dan dikenal dengan sebutan Negeri Seribu Pulau dan Jazirah Al-Mulk atau wilayah raja-raja. Di Maluku sendiri, terdapat dua kesultanan yang sangat berpengaruh, yaitu Kesultanan Ternate dan Kesultanan Tidore. Berikut mari kita simak sejarah dua kesultanan tersebut. Kesultanan Ternate merupakan kesultanan yang terdiri dari persekutuan 5 daerah, yaitu Ternate, Obi, Bacan, Seram, dan Ambon, serta pimpinan utamanya adalah Ternate. Kesultanan Ternate atau juga dikenal dengan Kerajaan Gapi adalah salah satu dari 4 kerajaan Islam di Kepulauan Maluku dan merupakan salah satu kesultanan Islam tertua di Nusantara. Kesultanan ini didirikan oleh Ba'ab Masyur Malamo pada tahun 1257, di mana Kesultanan Ternate memiliki peran penting di kawasan timur Nusantara antara abad ke-13 hingga abad ke-19. Mulanya, Kesultanan Ternate merupakan sebuah pulau yang bernama Pulau Gapi, di mana Pulau Gapi yang kini menjadi Ternate mulai ramai di awal abad ke-13. Penduduk Ternate awalnya merupakan warga eksodus dari Halmahera. Awalnya, di Ternate terdapat 4 kampung yang masing-masing dikepalai oleh seorang momole atau kepala marga, di mana merekalah yang pertama-tama mengadakan hubungan dengan para pedagang yang datang dari segala penjuru mencari rempah-rempah. Penduduk Ternate pun semakin heterogen dengan bermukimnya pedagang Arab, Jawa, Melayu, dan Tionghoa. Karena aktivitas perdagangan yang semakin ramai, ditambah ancaman yang sering datang dari para perompak, atas prakarsa Momole Guna selaku pemimpin Tobona, diadakanlah musyawarah untuk membentuk suatu organisasi yang lebih kuat dan mengangkat seorang pemimpin tunggal sebagai raja. Pada tahun 1257, Momole Chiko, pemimpin Sampalu, terpilih dan diangkat sebagai Kolano atau raja pertama dengan gelar Ba'ab Masyur Malamo yang memimpin dari 1257 hingga 1272. Kerajaan Gapi yang berpusat di kampung Ternate mengalami perkembangan dan selanjutnya semakin membesar dan ramai sehingga oleh penduduk disebut juga sebagai Gamlamo atau kampung besar. Karena semakin besar dan populernya kota Ternate, orang-orang kemudian lebih suka mengatakan kerajaan Ternate daripada kerajaan Gapi. Di bawah pimpinan beberapa generasi penguasa berikutnya, Ternate berkembang dari sebuah kerajaan yang hanya berwilayahkan sebuah pulau kecil menjadi kerajaan yang berpengaruh dan terbesar di bagian timur Indonesia, khususnya Maluku. Tak ada sumber yang jelas mengenai kapan awal kedatangan Islam di Maluku Utara, khususnya Ternate. Namun, diperkirakan sejak awal berdirinya kerajaan Ternate, masyarakat Ternate telah mengenal Islam mengingat banyaknya pedagang Arab yang telah bermukim di Ternate kala itu. Beberapa raja awal Ternate sudah menggunakan nama bernuansa Islam, namun kepastian mereka maupun keluarga kerajaan memeluk Islam masih diperdebatkan. Hanya dapat dipastikan bahwa keluarga kerajaan Ternate resmi memeluk Islam pada pertengahan abad ke-15. Kolano marhum, penguasa Ternate ke-18, adalah raja pertama yang diketahui memeluk Islam bersama seluruh kerabat dan pejabat istana setelah mendapat seruan dakwah dari pedagang asal Minangkabau yang juga murid Sunan Giri, yaitu Datuk Maulana Hussein yang datang ke Ternate pada tahun 1465 Masehi. Pengganti Kolano marhum adalah putranya Zainal Abidin yang memimpin dari tahun 1486 hingga 1500. Pada masa Zainal Abidin inilah gelar Kolano diganti menjadi Sultan. Maka Zainal Abidin merupakan penguasa Ternate pertama yang memakai gelar Sultan. Selain itu,
terdapat beberapa perubahan lain yang diputuskan oleh Sultan Zainal Abidin, di mana Islam diakui sebagai agama resmi kerajaan, syariat Islam diberlakukan, dan membentuk lembaga kerajaan sesuai hukum Islam dengan melibatkan para ulama. Perubahan inilah yang kemudian diikuti oleh kerajaan lain di Maluku secara total. Kesultanan Tidore adalah kerajaan Islam yang berpusat di wilayah kota Tidore, Maluku Utara. Pada masa kejayaannya, sekitar abad ke-16 sampai abad ke-18, kerajaan ini menguasai sebagian besar Pulau Halmahera Selatan, Pulau Buru, Pulau Seram, dan banyak pulau-pulau di pesisir Papua Barat. Menurut tradisi sejarah, kerajaan Tidore ini disebut memiliki akar sejarah yang sama dengan berdirinya kerajaan Ternate, sebab Syah Jati atau Muhammad Nakil yang mendirikan kerajaan Tidore adalah saudara masyhur Malamo, pendiri kerajaan Ternate. Kerajaan Tidore pertama kali didirikan pada tahun 1081, di mana saat itu agama dan letak pusat kekuasaan kerajaan Tidore belum bisa dipastikan. Baru pada periode pemerintahan Kolano Balibunga, sumber sejarah Tidore mulai sedikit ditemukan. Pada 1495, diketahui bahwa kerajaan ini berpusat di Gamtina dengan Sultan Cirilati atau Sultan Jamaluddin sebagai rajanya. Sultan Jamaluddin masuk Islam karena dakwah seorang ulama dari Arab. Sultan ini pun diketahui merupakan raja pertama yang memakai gelar sultan. Dengan masuknya Islam ke kerajaan Tidore, berbagai aspek kehidupan masyarakat pun ikut terpengaruh. Sepeninggal Sultan Jamaluddin, Kesultanan Tidore dipimpin oleh Sultan Al-Mansur. Ia memindahkan ibu kota dekat kerajaan Ternate. Dalam sejarahnya, kerajaan Tidore memang mengalami beberapa kali pemindahan pusat pemerintahan karena berbagai sebab. Letak ibu kotanya yang terakhir adalah di Limau Timore, yang kemudian berganti nama menjadi Sio-Sio hingga saat ini. Selain itu, pada kepemimpinan Sultan Al-Mansur, pengaruh asing pun mulai masuk ke Maluku Utara. Pada 1521, Sultan Mansur menerima Spanyol sebagai sekutu untuk mengimbangi kekuatan Kesultanan Ternate. Salah satu penyebab utama dari runtuhnya kedua kerajaan ini adalah konflik internal di antara kedua kesultanan, di mana Ternate dan Tidore sering terlibat persaingan dan peperangan untuk memperebutkan dominasi atas perdagangan rempah-rempah di Maluku. Konflik ini tidak hanya melemahkan keduanya secara militer, tetapi juga menguras sumber daya ekonomi yang seharusnya dapat digunakan untuk memperkuat kerajaan. Selain itu, di dalam masing-masing kesultanan sering terjadi pertikaian internal di antara para bangsawan dan keluarga kerajaan. Perebutan kekuasaan ini menciptakan ketidakstabilan politik yang melemahkan pemerintahan. Kedatangan bangsa Eropa seperti Portugis, Spanyol, dan Belanda membawa dampak yang sangat besar dan memperburuk hubungan antara kedua kerajaan, di mana awalnya bangsa-bangsa ini hanya ingin berdagang, tetapi kemudian mereka berusaha menguasai perdagangan rempah-rempah dan wilayah kesultanan. Belanda menggunakan kebijakan politik pecah belah untuk memecah persatuan Ternate dan Tidore, di mana mereka mendukung satu kesultanan melawan yang lainnya sehingga memperburuk konflik di antara keduanya. Selain itu, keberadaan VOC di wilayah ini semakin mempersempit ruang gerak kesultanan karena Belanda memonopoli perdagangan rempah-rempah. Selain permasalahan internal kedua kesultanan, faktor eksternalnya juga dipengaruhi oleh bangsa Eropa yang memiliki keunggulan teknologi militer seperti senjata api dan kapal perang modern, di mana pembangunan benteng-benteng oleh Portugis dan Belanda di wilayah Maluku memperkuat dominasi mereka atas Ternate dan Tidore. Pengaruh kolonialisme juga merusak hubungan antara sultan dan rakyatnya. Kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Belanda seringkali tidak menguntungkan masyarakat lokal sehingga menurunkan kepercayaan rakyat terhadap kepemimpinan mereka. Itu dia sejarah mengenai Kesultanan Ternate dan Tidore. Semoga apa yang disampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi yang mendengar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.